Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman. Pada kesempatan ini, kami dari tim Kencur akan mempresentasikan bisnis case mengenai pengembangan minuman herbal modern yang ditujukan khusus untuk mahasiswa Universitas Andalas. Di sini, saya sebagai manajer, kemudian ada klien sebagai pemilik UMKM Kencur, dan 2 orang tim marketing dan 1 investor yang akan memberikan pertanyaan serta pertimbangan pendanaan nantinya. Nah, sebelum masuk ke analisis lebih jauh, dipersilahkan kepada klien untuk menjelaskan kondisi awal bisnisnya. Baik, terima kasih kepada manajer. Langsung saja saya perkenalkan, saya sebagai pemilik produk minuman herbal Kencur Plus. Produk ini sudah berjalan selama beberapa bulan, namun saya menghadapi beberapa masalah. Yang pertama, penjualan produk masih tidak stabil, di mana ada minggu yang tinggi, ada minggu yang sangat turun. Dan yang kedua, brand awareness di kalangan mahasiswa ternyata masih rendah, di mana masih banyak mahasiswa yang belum mengenal produk kami. Dan yang ketiga, juga kampanye pemasaran yang dilakukan belum tepat sasaran, sehingga tidak maksimal untuk menjangkau target pasar utama kami, yaitu mahasiswa. Oleh karena itu, saya berharap tim ini dapat membantu merancang strategi yang lebih efektif agar Kencur Plus bisa berkembang. Baik, selanjutnya saya sebagai marketing ingin menjelaskan dari latar belakangnya dulu. Saat ini, tren minuman herbal meningkat sangat pesat. Nah, terutama bagi kalangan anak muda. Banyak orang sekarang mulai mencari alternatif minuman sehat dan mudah ditemukan lalu harganya terjangkau. Nah, dari hasil pengamatan dan wawancara kecil yang kami lakukan kepada mahasiswa, ternyata belum banyak produk herbal yang menyasar segmen pasar mahasiswa secara spesifik. Nah, dengan demikian, peluang pasar bagi Kencur Plus untuk berkembang itu sangat besar. Baik, selanjutnya kita masuk ke analisis pasarnya. Kami di sini mengumpulkan data dari 150 mahasiswa di UNAN dan menemukan beberapa fakta. Lalu selanjutnya, kita masuk ke analisis pasarnya. Di sini kami mengumpulkan data dari 150 mahasiswa di Universitas Andalas dan menemukan beberapa fakta. Yang pertama, itu adalah 65% dari mahasiswa itu menyukai minuman herbal, terutama karena alasan kesehatan dan untuk meningkatkan stamina dan juga energi. Lalu, karena juga harganya relatif murah. Lalu kedua itu fakta yang kami temukan adalah 72% dari mahasiswa itu menginginkan harga di bawah Rp12.000, yang artinya harga di sini sangat sensitif dan mempunyai peran besar dalam keputusan pembelian. Lalu, fakta yang ketiga yang kami dapatkan adalah hanya 15% yang mengenal Kencur Plus. Nah, ini artinya kita mempunyai peluang besar, tapi perlunya memperkuat branding agar lebih intensif. Nah, dari data yang kami dapatkan, kami bisa menyimpulkan bahwa marketnya itu ada, minatnya juga ada, tetapi brandnya belum kuat. Nah ini menjadi dasar strategi kami selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang insight utama. Dari analisis pasar tadi, kami merumuskan insight utama, yaitu mahasiswa membutuhkan minuman yang sehat, praktis, dan juga kekinian. Jadi, minuman ini tidak hanya harus sehat, tetapi juga punya penampilan modern, mudah dibawa, dan terasa relatable dengan gaya hidup mereka. Kemudian kita masuk ke target pasar. Target spesifik kami adalah mahasiswa usia 18 sampai 24 tahun, berada di Universitas Andalas dan kampus sekitar. Mereka yang aktif, sering lembur, dan peduli tentang kesehatan. Target ini kami pilih karena mereka paling sering membutuhkan boost energi sehat dan juga paling responsif terhadap campaign digital dan offline di kampus. Baik, setelah meninjau hasil analisis dan insight, tim perusahaan merumuskan sebuah nilai jual utama untuk produk ini, yaitu minuman herbal modern, sehat, murah,
dan cocok untuk aktivitas mahasiswa. Dan nilai inilah nantinya yang akan menjadi fondasi untuk semua strategi yang akan kami jalankan. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian terpenting yaitu marketing campaign. Nah, kami di sini membawa kampanye utama dengan nama Sehat Tanpa Ribet. Nah, kenapa kami memilih konsep ini? Karena mahasiswa itu menginginkan sesuatu yang sederhana tetapi bermanfaat. Nah, dengan kampanye ini kami ingin menyampaikan bahwa minuman herbal tidak harus kuno, justru bisa modern dan juga praktis. Nah, untuk mendukung kampanye ini, strategi pertama yang kami rekomendasikan adalah yang pertama itu booth di kampus. Nah, kita membuat booth yang akan ditempatkan di area-area ramai seperti gerbang Universitas Andalas dan juga PKM atau lapangan PKM. Nah, bertujuan agar bisa mengenalkan produknya secara langsung dan mempersilahkan mahasiswa mencoba, lalu juga untuk mendapatkan feedback secara langsung. Lalu selanjutnya, mari kita lihat service blueprint yang di sini akan menjelaskan alur pelayanannya. Yang pertama itu ada front stage. Nah, di sini interaksi langsung dengan pelanggan itu bisa melalui booth dan media sosial seperti DM Instagram. Nah, yang kedua itu ada backstage, memastikan bagaimana proses operasional berjalan dengan lancar, seperti bagaimana proses produksinya, bagaimana proses packingnya, dan juga distribusinya. Nah, blueprint ini memastikan bahwa proses bisa berjalan dengan lancar dan siap untuk scale up. Selanjutnya yaitu proyeksi keuangan. Sekarang kita masuk ke angka-angka. Untuk memulai scale up dan kampanye, kami membutuhkan modal sebesar 7.500.000. Jumlah ini dialokasikan untuk produksi, kemasan, desain label, dan juga marketing campaign. Dengan strategi yang kami ajukan, kami menargetkan penjualan 1.200 botol per bulan. Jika satu botol itu dijual dengan harga 10.000, maka omset yang didapatkan yaitu sebesar 12 juta per bulan. Dengan profit sekitar 3.600.000 per bulan. Dengan demikian, bisnis ini sangat feasible dan bisa berkembang lebih jauh. Baik, setelah penyampaian dan penjelasan dari rekan kami tadi, apakah investor ada pertanyaan mengenai harga atau yang lain sebagainya? Oh, oke. Saya melihat angka yang kalian ajukan cukup realistis. Pertanyaan saya, bagaimana kalian memastikan bahwa kampanye ini benar-benar menjangkau mahasiswa, bukan hanya sekedar berjalan, tetapi menghasilkan konversi penjualan yang nyata? Di sini kami punya 3 cara utama yang memastikan kampanye kami benar-benar mencapai mahasiswa. Yang pertama itu adalah iklan yang kami sebarkan khusus di area kampus dengan radius Universitas Andalas. Lalu yang kedua itu adalah kami melakukan tracking lewat kupon digital. Nah, jadi setiap pembelian menggunakan kode unik sehingga semua hasil campaign dapat diukur. Lalu yang ketiga itu adalah booth langsung di lingkungan kampus. Jadi ini membuat kampanye tidak hanya digital, tetapi langsung bertemu di target market. Nah, dengan kombinasi ini, kami yakin conversion rate-nya tinggi. Baik, dengan penjelasan dari tim tadi, saya merasa sangat terbantu. Terima kasih banyak tim atas strategi yang telah disampaikan, benar-benar menjawab masalah utama yang saya hadapi. Saya siap menjalankan rekomendasi dan melanjutkan kerjasama dengan investor bila disetujui. Oke, baik. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Kami sangat terbuka terhadap evaluasi dan masukan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.